yang paling bahaya adalah ngerasa sehat. Saya tadi menggarisbawahi adalah korupsi, data, layanan. Itu 3 penyakit negeri kita yang menaun. Itu diterima sebagai sebuah sakit apa enggak? Karena kalau orang yang nggak ngerasa sakit, ya pasti tidak pengen minum obat. Di sini akan memperlihatkan keseriusan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Mau setengah hati atau sepenuh hati? Niat nggak pemerintah kita membentuk digitalisasi? MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Sebuah pepatah yang pernah Anda dengar pastinya, di cerita apapun ya, tidak harus dalam konteks sesuatu. Yaitu, kalau kita punya kemauan, pasti akan ada 1000 jalan. Tetapi kalau kita enggan, atau kita nggak mau, pasti akan muncul 1000 alasan. Ya. Saya sedang akan bicara tentang digitalisasi yang setengah hati, yang membuat setengah mati tidak terwujud. Ya, jadi saya coba menceritakan dari aspek niat lah. Apa sih sebetulnya persepsi masyarakat terhadap pemerintahan kita saat ini, gitu ya? Perbaikan sih pasti saya yakin dilakukan, tapi hampir setiap tahun kita pasti mendengar cerita korupsi. Mau yang nilainya miliaran, ada yang maunya triliunan, itu pasti kita dengar, ya kan? Pasti masih ada loh di setiap pemerintahan, dari zamannya Pak Harto, zamannya Pak Karno, zamannya Bu Megawati, zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi pun masih ada cerita-cerita itu sampai hari ini, gitu. Kemudian data yang nggak valid. Berapa jumlah penduduk kita? Si A jawab sekian, si B jawab sekian. Siapa yang layak menerima bansos? Datanya siapa yang benar? Ya. Masih banyak data yang tidak valid di negara kita. Belum punya suatu pemahaman bahwa data itu luar biasa. Dahsyatnya untuk membuat kita menjadi efektif. Yang ketiga adalah layanan pemerintahan yang masih bertele-tele. Ngantri lama lah, mesti pakai kata BLC lah, mesti pakai uang tempel lah, dan butuh dokumen bertumpuk-tumpuk di sana. Ya. Kembali lagi, niat nggak kita ngobatin diri? Ya. Biasanya kalau orang sakit itu minum obat kalau ngerasa sakit, maksud saya. Ya, artinya pemerintah punya sakit nih. Satu, misalkan korupsi yang tidak kunjung padam. Yang kedua, data yang tidak kunjung valid. Yang ketiga, layanan yang nggak mulus-mulus. Ya, itu diterima sebagai sebuah sakit apa enggak? Karena kalau orang yang nggak ngerasa sakit, ya pasti tidak pengen minum obat. Itu hal yang gampang menurut saya. Ya. Kalau Anda nggak ngerasa sakit, ya Anda nggak minum obat gitu kan, kira-kira. Ya. Kalau kita ngerasa sakit kepala gitu ya, mungkin kita akan mengambil obat sakit kepala karena kita merasa sakit. Tapi kalau kita merasa sehat, ya ini yang bahaya sebetulnya. Sehat, alhamdulillah. Sakit ya kita berobat gitu ya. Yang susah ini adalah yang ngerasa sehat gitu ya. Ngerasa sehat. Ngerasa sehat itu kan, ngerasa sehat adalah suatu perspektif asumsi. Karena sehat atau tidak tentu kan dari lab biasanya ya. Atau yang kita rasakan lah tubuh kita. Disihat-sihatin lah ya sebagai hal itu ya. Nah, yang paling bahaya adalah ngerasa sehat. Saya tadi menggarisbawahi adalah korupsi, data, layanan. Itu 3 penyakit negeri kita yang menaun. Di ulang tahun negeri kita yang besok Agustus, ya tentu harusnya kita sudah punya kesadaran untuk segera minum obat. Nah, obatnya itu apa? Yang tadi saya sebut dengan digitalisasi. Ya, artinya apa? Kenapa kita bisa bilang atau saya memberikan suatu cerita digitalisasi setengah
hati yang membuat implementasinya setengah mati untuk diwujudkan. Karena memang nggak niat, gitu aja. Pemerintahnya memang nggak niat, gitu aja. Ya, niat itu kan dari hati ya, bukan dari tangan. Ya, tangan itu kan digerakkan oleh otak kita. Otak kita dipengaruhi oleh hati kita dengan niat yang sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Ya, kalau tangan bergerak tanpa ada niat di hati, ya hasilnya pasti setengah mati, nggak beres, gitu. Nah, saya coba menarik mundur, ya. Bukan saya tidak mengapresiasi terhadap hasil kerja dari pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY, kemudian Bu Megawati ya, dalam perspektif reformasi gitu ya. Tetapi bisa kebacalah tadi, 20 tahun masih gini-gini aja, ya saya akan mempertanyakan niatnya sih gitu ya. Kalau kita belajar dari negara lain 15 tahun dengan niat udah luar biasa hasilnya. Kita 20 tahun masih gini-gini aja. Oh, berarti saya bilang tidak niat gitu. Nah, di sini akan kembali kepada leadership. Saya harus kembali bicara kepada leadership ya. Karena leadership itu adalah kaitannya dengan willingness. Maunya apa? Mau nggak kita ngeberantas korupsi yang tidak sekedar lip sync saja, tapi real how to-nya, hati, otak, dan tangan inline, gitu ya. Mau nggak kita punya data yang valid, ya, benar-benar tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga data pemilih pemilu itu valid, benar, sehingga kita tidak nyoblos pakai paku lagi. Saya berharap Pak Prabowo bisa membawa kita di pemilu tahun 2029. Saya tidak peduli siapa capresnya, tapi insya Allah saya pasti akan memilih. Tapi harapan saya adalah kita nggak pakai paku lagi. Nyoblosnya jangan pakai paku. Ya, di sini akan memperlihatkan keseriusan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Mau setengah hati atau sepenuh hati. Ya, dalam membangun digitalisasi. Untuk membuat pemilu tidak pakai paku, ya mau nggak mau digitalisasi akan jalan. E-voting harus dipakai, data harus valid. Ya tentu akan membuat minimalis case-case yang kita terima dalam pemberitaan di KPU masa lalu, ya kemudian di perselisihan-perselisihan dari caleg dan capres dalam perspektif hitungan angka, ya kita minimalis lah. Kita udah tahu kok caranya gimana. Teknologi akan sangat gampang-gampang saja. Niat enggak, gitu aja. Maka saya akan memantau dalam artian memperhatikan gitu ya sebagai warga negara. Jika pakai paku di tahun 2029, ya kita akan mengulangi hal yang sama lagi sih. Ya artinya memang belum niat aja. Pemerintahan yang baru ini memang belum niat gitu ya. Ya memang lipsnya, orientasinya adalah digitalisasi. Saya yakin semua pemimpin akan bilang, iya digitalisasi. Tapi bagaimana mewujudkan ke bawah tadi akan terbaca serius apa enggak gitu ya. Ya ilmu manajemen sudah banyak lah. Ilmu tata kelola sudah banyak sekali. Banyak banget ilmu tata kelola yang bisa kita menjadikan referensi atau best practice gimana sih mengimplementasikan pemerintahan berbasis digital ini di Indonesia. Banyak banget best practice-nya. Ya, dari mulai kelembagaannya seperti apa, teknologinya seperti apa, ya super apps-nya kayak apa. Pusat data ini memang benar-benar harus terpusat di satu tempat atau jadi ekosistem, ya kan? Itu banyak referensi yang bisa kita pelajari. Nggak kurang-kurang sebetulnya. Ya, ambil aja yang terbaik mana dengan karakter negara kita yang negara kepulauan. Jelas kebesaran negeri kita yang besar banget nih, penduduknya 270 juta lebih, berapa ribu pulau dan sebagainya, dengan perbedaan perkembangan di Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Tengah, itu memiliki suatu approach pendekatan yang pasti berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya.
Itu penting sekali. Tapi sekali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa niat nggak pemerintah kita membentuk digitalisasi. Kalau memang niat, dari hati, yuk kita berantas korupsi, yuk kita punya data yang valid, yuk kita punya layanan yang menarik, dan itu diwujudkan dalam sebuah teladan dan kemauan. Artinya apa teladan dan kemauan? Ya, teladan tentu pemimpin-pemimpin kita memiliki rekam jejak atau bahkan tindak tanduk yang bisa melihat bahwa beliau itu memiliki sudut pandang digital yang baik, memiliki mindset data, memiliki mindset terhadap inovasi. Ya, itu yang mesti kita pahami. Kemudian bagaimana kelembagaan yang semestinya, bagaimana anggaran yang semestinya, anggaran itu teknologi itu akan terpusat di pemerintah pusat atau akan di-deliver ke daerah-daerah. Kita mesti melihat negeri ini negeri yang sangat luas, ya. Kondisi di Papua tentu nggak sama dengan kondisi di Jawa. Semua orang juga tahu. Harusnya treatment dan kebijakannya juga sama. Tidak sama, maksud saya. Tanpa kita berusaha untuk merendahkan perbedaan-perbedaan itu. Ya, karena semua kepala daerah kan pengen nomor satu. Tidak pernah mau ada yang dianggap jelek. Itu pasti, karena bagian dari prestasi. Tapi kondisi Indonesia memang berbeda-beda, sehingga bagaimana membuat suatu klaster-klaster terhadap perkembangan digital itu tidak dipukul rata. Kondisi di Jawa sama di luar Jawa jelas berbeda. Gitu. Nah, saya yakin kalau kita bicara dari hati, maka kita akan memahami hal tersebut. Jadi, intinya, digitalisasi setengah hati saat ini adalah tergantung niat pemimpin-pemimpin kita. Niat nggak berantas korupsi, niat nggak punya data yang valid, niat nggak memberikan layanan yang murah, mudah, cepat, dan tuntas. Jawabannya mungkin secara politik, iya, pasti. Tapi tindak tanduk di bawah tidak memperlihatkan keselarasan dengan pikiran yang disampaikan. Kita tunggu. Semoga di pemerintahan yang baru tidak cuma setengah hati atau seperempat hati, tapi sepenuh hati membangun digitalisasi Indonesia sebagai cerita bahwa kita memang sadar bahwa kita sakit dan kita perlu minum obat. Dan obat itu adalah digitalisasi. Mik Podcast menuju Indonesia Digital.